Assalamualaikum, nama saya Hagan Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar dari kelas X10 mau melanjutkan sejarah VOC. Perkenalkan, nama saya Jeremy. Saya dari X10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Pamijaya di kelas 1010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Miki Fariji dari X10 IPS. Nama saya Marsya Dena Putri, nomor absen 10. Nama saya Naswa Fauzia Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maila Fedesyanindra, kelas 1010 dari kelompok 2, akan menjelaskan tentang VOC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Najwa Melvia, kelas 1010 dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai historiografi kolonial. Historiografi kolonial merupakan salah satu penulisan sejarah yang membahas masalah penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Penulisan sejarah pada masa tersebut dilakukan oleh orang-orang Belanda. Sekarang kelompok kami akan menceritakan sejarah VOC di Indonesia. Dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia lantaran kedatangan para pedagang dari negeri kincir angin tersebut. Para pedagang Belanda ini berada dalam naungan kongsi dagang yang lebih dikenal dengan VOC. Dari nama company ini pula diperkirakan muncul penyebutan kata company. VOC adalah gabungan perusahaan-perusahaan dengan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur. Lantas, seperti apa sejarah berdirinya VOC? VOC didirikan di Amsterdam pada tahun 1602. VOC didirikan karena terjadi persaingan dan permusuhan di kalangan para pedagang Belanda, sehingga apabila tidak dilakukan pencegahan dapat membawa bencana dan malapetaka. Pada saat itu terjadi perundingan alot antara Staten General Dewan Perwakilan dengan para pengurus perusahaan dagang Holland dan perusahaan Zeeland yang telah terbentuk antara tahun 1596 dan 1602 untuk berdagang di Kepulauan Hindia Timur. Staten General sendiri diwakili oleh pengacara Holland yang tangguh dan terkenal, Johan van Oldenbarnevelde. Pada tahap penting dalam perundingan yang diselenggarakan tanggal 15 Januari 1602 itu, Oldenbarnevelde mendapat tanggapan positif dari penguasa. Pangeran Maurits yang menjadi titik tolak terbentuknya VOC dengan hak-hak yang dimilikinya. Sementara itu, tujuan VOC adalah memonopolikan perdagangan ketika terjadi perlombaan dan perebutan hegemoni, terutama para pedagang rempah-rempah dari timur termasuk Indonesia di antara penjajah barat seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Sehingga perusahaan besar yang disebut juga Komponia Belanda itu adalah perusahaan yang melakukan sistem VOC. Jika para pedagang ingin berdagang di Asia, mereka harus bergabung ke dalam VOC dengan cara membeli saham atau membeli barang lelangan di pusat pelelangan di negara Belanda, terutama rempah-rempah. Hak istimewa VOC. Sejarah singkat VOC menandai kedatangan penjajah Belanda di Indonesia. Sebagai serikat dagang VOC diberi hak-hak dan kekuasaan yang istimewa oleh pemerintah Belanda, antara lain yaitu yang pertama mendapat hak monopoli perdagangan di daerah antara Tanjung Harapan dan Selat Magehen. 2. Boleh mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja atau kepala-kepala pemerintah negeri. 3. Boleh mempunyai serta memelihara angkatan perang sendiri. 4. Boleh mengumumkan perang dan mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian. 5. Boleh mengangkat pegawai-pegawai yang dibutuhkan. 6. Boleh membuat mata uang sendiri. Di negeri Belanda, VOC dipimpin oleh 17 orang pemilik kekuasaan yang sering disebut the Heren 17, artinya tuan-tuan yang 17 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Miki Fariji dari X10 IPS. Dengan makin majunya perdagangan di Jakarta, VOC yang sebelumnya berdagang di Asia termasuk di India, Burma, Siam, dan Cina mulai memusatkan perhatiannya ke Jawa.
Meski demikian, perdagangan di negeri-negeri lainnya di Asia masih tetap dilakukan tapi tidak menjadi prioritas utamanya. Di Indonesia, terutama di Jawa, Ambon, dan Banda dijadikan pusat perhatian VOC. Lalu pada tahun 1641, VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. Dengan direbutnya Malaka, kedudukan VOC semakin kuat karena daerah ini dapat dijadikan pangkalan angkatan lautnya. Setelah berhasil merebut Malaka tahun 1641, VOC memusatkan perdagangannya di Indonesia. Di Malaka, VOC mengadakan pengawasan terhadap jalannya perdagangan di Selat Malaka. Segala arus perdagangan Malaka disalurkan ke Batavia sehingga kota itu menjadi bandar yang semakin ramai. Dengan semakin majunya perdagangan di Jayakarta, VOC yang sebelumnya berdagang di Asia termasuk di India, Burma, Siam, dan Cina mulai memusatkan perhatiannya ke Jawa. Meski demikian, perdagangan di negeri-negeri lainnya di Asia masih tetap dilakukan tapi tidak menjadi prioritas utama. Di Indonesia, terutama di Jawa, Ambon, dan Banda dijadikan pusat perhatian VOC. Lalu, pada tahun 1641, VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. Dengan direbutnya Malaka, kedudukan VOC semakin kuat karena daerah ini dapat dijadikan pangkalan angkatan lautnya. Setelah berhasil merebut Malaka pada tahun 1641, VOC memusatkan perdagangannya di Indonesia. Dari Malaka, VOC mengadakan pengawasan terhadap jalannya perdagangan di Selat Malaka. Segala arus perdagangan Malaka disalurkan ke Batavia, sehingga kota itu menjadi bandar yang semakin ramai. Kemegahan kekuasaannya, VOC ternyata memikul banyak beban atau banyak utang untuk menumpas pemberontakan yang terjadi dan korupsi, menyebabkan VOC tidak mampu lagi memikul utang tersebut. Para pengkritiknya memperelok VOC sebagai kependekan dari Vergen Order Korupsi atau runtuhnya karena korupsi. Akhirnya, VOC meminta bantuan kepada pemerintah Belanda. Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan dan keruntuhan. VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dan seluruh utang VOC diwariskan ke kerajaan Belanda. Ada beberapa faktor runtuhnya VOC. Pertama adalah korupsi yang dilakukan oleh para petinggi VOC. Yang kedua, anggaran yang membengkak akibat dari perluasan wilayah kekuasaan VOC. Yang keempat, persaingan dengan kongsi dagang lain seperti kongsi dagang Portugis atau disebut Compagnie des Indes dan kongsi dagang Inggris East Indian Company. 5. Utang yang sangat besar. 6. Pemberian laba yang sangat besar kepada pemegang saham walaupun sedang mengalami kemunduran. Ketujuh, membengkaknya saham liberalisme di Belanda sehingga monopoli yang diterapkan sudah tidak sesuai lagi. Yang kedelapan, penduduk Prancis terhadap Belanda pada tahun 1795. Sekian dan dari kelompok kami, terima kasih.